Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi amarna bi ita'iz zakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Tak lupa, tak henti-hentinya sebagai khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sepenuh hati, takwa dengan sepenuh jiwa. Karena tidak ada bekal yang akan kita bawa di hari kiamat nanti kecuali hanya bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan salah satu rukun Islam yang kurang mendapat perhatian sewajarnya adalah zakat. Kita tahu semua bahwa rukun Islam itu mulai dari yang pertama syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat dan puasa, kemudian haji. Namun yang keempat ini umat Islam sangat-sangat memperhatikannya, terutama syahadat, ibadah sholat, kemudian ibadah puasa dan haji bagi yang mampu. Namun untuk zakat ini sampai saat ini kurang terperhatikan. Oleh karena itu tidak ada salahnya khatib menyampaikan mengenai zakat. Marilah kita tekankan. Islam sangat menganjurkan adanya zakat, karena zakat itu merupakan perintah Allah yang selalu beriringan dengan sholat. Ketika ada ayat mengatakan wa aqimus sholah, pastilah diiringi dengan wa atuz zakah. Maka dari itu marilah kita bahas sekelumit mengenai zakat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 26 ayat mengenai zakat yang disebut bersamaan dengan perintah sholat.
Ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Para pemakmur masjid oleh Allah disebutkan memiliki ciri-ciri, yaitu menegakkan sholat sekaligus menunaikan zakat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah melalui surat At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita semua yang tiap hari hadir memakmurkan masjid ini, jangan hanya menegakkan sholat, namun abai dan lupa menunaikan zakat. Malulah kita kepada Allah jika menunaikan hak-hak Allah, tapi lupa menunaikan hak-hak sesama, terutama kepada kaum du'afa. Hadirin rahimakumullah. Saking pentingnya zakat, maka zakat juga sudah diwajibkan dan diberlakukan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam pun mendapat wasiat khusus dari Allah untuk menegakkan sholat sekaligus menunaikan zakat. Seperti yang tertuang di dalam ayat, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat serta menunaikan zakat selama aku hidup. Surat Maryam ayat 31. Jika berkaca di masa sahabat, betapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyatakan perang kepada siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Menurut Khalifah Abu Bakar, orang-orang yang mengingkari perintah zakat sama halnya dengan mengingkari perintah sholat, yang berarti orang itu telah keluar dari Islam dan murtad. Setelah kita tahu kewajiban zakat bagi hartanya sesudah nisab, maka marilah kita tunaikan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kita bayar dan kita serahkan kepada lembaga zakat yang resmi dan berizin. Bukan lagi masanya kita serahkan dan dibagi sendiri di kalangan mustahik. Jika kesadaran itu belum ada, maka amil-amil zakat yang berizin dan berhak boleh mendatangi secara aktif untuk meminta hak-hak harta kaum fakir yang berada di tangan orang-orang kaya. Mengenai dasar boleh mengambil harta orang kaya yang tidak mau membayar zakat ini, maka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan seterusnya. Yang artinya, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi zakat, karena dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Selain itu, orang kaya hendaknya ingat dan sadar bahwa dalam hartanya ada hak fakir miskin yang dititipkan Allah dalam hartanya. Hak dimaksud dalam ayat di atas adalah hak, yang dimaksud adalah hak adalah zakat. Jadi dalam harta orang kaya ada kewajiban zakat yang menjadi hak orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak.
Di sini disebutkan sebagai menggunakan kata hakun lis-sa'ili wal mahrum. Hak artinya menjadi hak. Jika hal ini tidak dilaksanakan sama saja ia telah berkhianat terhadap amanah yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita renungkan ancaman Allah bagi orang-orang yang hanya menyimpan kekayaan untuk dinikmati sendiri. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Merenungkan ancaman di atas, maka jangan bangga dan senang dengan harta yang menumpuk pada genggaman kita. Karena hakikatnya itu adalah godaan setan. Setan selalu membisikkan kepada manusia untuk selalu kikir, untuk selalu enggan menafkahkan harta itu untuk dibagikan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang artinya, setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadah liman syakara lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma al'an Israel wa ashabah. Allahumma al'an Israel wa ashabah. Allahumma al'an Israel wa ashabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon shaf diluruskan dan dirapatkan. Baris terdepan dipenuhi terlebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله